Ketika awal-awal di Mahat Ali Ar-Roya, ya, belajar bahasa Arab itu tidak semudah orang-orang yang kemudian bicara, mereka bisa komunikasi dengan bahasa Arab. Adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan kita itu lingkungan bahasa Arab. Ya, semua apa yang kita lihat, benda-benda yang kita sehari-hari interaksi kita lihat, kita pakai, kita gunakan, sebisa mungkin kosakatanya itu atau kita kenal dengan istilah mufradat kita sudah hafalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Podcast kembali hadir menyapa Anda di hari ini. Kali ini saya punya tamu spesial, saya kedatangan tamu spesial dari Yayasan Nasihat dan Tauji, Ustadz Imran Bukhari LC MH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga pemirsa kita Ustadz sehat dalam kondisi yang sama seperti kita di studio saat ini. Amin. Baik Ustadz, baru-baru ini kita terjun ke Ustadz, ke Losari. Nah, Masya Allah. Kita akan ngobrol banyak seputar beliau, kemudian juga yayasan yang beliau tangani saat ini. Tentunya perlu dikenal luas oleh masyarakat yang sementara menyimak podcast kami di hari ini. Yayasan Nasihat dan Tauji. Ustadz lahir di Jeneponto ya? nah, Tapi studinya sampai ke Madinah. nah. Masya Allah. Berapa bersaudara Ustadz? 4. 4. Ustadz yang keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Masya Allah. Dan semua sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tinggal di Makassar semua atau sudah berpencar Ustaz? Keluarga. Saya sendiri di Makassar, kemudian kakak anak pertama, kemudian anak terakhir, yang ketiga adik perempuan sekarang ikut suami merantau. Masya Allah. Jadi sudah punya hidupnya masing-masing Ustaz ya? Ngumpulnya nanti di momen-momen tertentu ya Ustaz? Betul. Baik Ustaz. Dari kecil Ustaz sendiri, ini cerita hijrahnya barangkali ini. Dari kecil memang sudah suka belajar agama atau sudah ditanamkan pendidikan agama sejak kecil, atau suka atau ketertarikan terhadap agama itu setelah SMA mungkin atau SMP mungkin barangkali Ustaz? Mungkin bisa diceritakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terkait pendidikan agama, sejak kecil memang khususnya ibu itu selalu menanamkan kepada kami nilai-nilai agama, khususnya sholat. Ya, mulai dari kecil, sejak mengingat ya barangkali, itu masalah sholat itu betul-betul sangat ditekankan dan ibu sangat tegas. Mulai dari kita cara berwudu itu kami diawasi, diperhatikan bagaimana caranya, bagaimana memulainya, ya, sampai diperhatikan sedetail itu. Ya, terkadang kalau ada kesalahan, ya itu tidak segan untuk ibu itu, mungkin bahasa kita ya anak-anak dulu itu kasar, tetapi kita merasakan bahwa pendidikan seperti itu memang yang cocok untuk generasi kita kala itu, ya generasi 90-an awal. Kita masih merasakan itu. Ditegaskan, bagaimana tegasnya orang tua kita dalam mendidik kita anak-anaknya. Dan itu berlaku semua untuk anak-anak saudara-saudara. Betul. Masya Allah. Sampai kalau saya ingat kakak saya kadang salah dalam mengambil cara berwudu itu sampai dipukul pakai timba. Ya. Tapi itu subhanallah, ya, betul-betul sangat membekas, sehingga masalah sholat ini sampai kami dewasa ya selalu menjadi perhatian penting dan prioritas Ustaz ya. Masya Allah. Pendidikan agama yang kuat dari orang tua. Lantas Ustadz betul-betul mendalami agama, betul-betul belajar agama secara mendalam itu sejak kapan Ustadz? Ya, selain dari didikan orang tua. Ya, barakallahu fikum. Dari sejak TK sampai dengan SMA itu tentunya kita sekolahnya di sekolah umum. Karena memang generasi kita khususnya di Makassar, ya, apalagi Jeneponto itu belum mengenal secara luas dunia pesantren. Ya, mungkin ada sebagian orang yang sudah kenal dunia pesantren, tapi karena pesantrennya tidak ada di Jeneponto, mereka harus pergi atau keluar daerah ke pesantren-pesantren yang sudah terkenal
waktu itu. Kemudian baru berazam untuk menuntut ilmu agama itu setelah SMA. Ada beberapa mahasiswa dari Stiba Makassar itu datang ke sekolah kami sekitar tahun 2006 atau 2007. Ya, mereka datang untuk sosialisasi tentang Stiba Makassar. Kemudian melihat mereka yang jago bahasa Arab, ya, meskipun waktu itu kita tidak paham, tapi melihat orang yang berbahasa Arab, ya ada ketertarikan, keinginan ingin juga bisa berbahasa Arab. Akhirnya setelah selesai tahun 2007 mendaftar di Stiba Makassar. Ya, walaupun nantinya tidak kuliah di Makassar, karena pada tahun 2007 itu ada peluang lain dari Mahat Ali Ar-Royah di Sukabumi, yang sekarang berubah nama menjadi Stiba Ar-Royah Sukabumi. Nah, itu angkatan kedua, karena Mahat ini baru berdiri tahun 2006, 2007 membuka gelombang pendaftaran ya untuk angkatan kedua, ya, mendaftar di Mahat Ali Ar-Royah dan juga mendaftar di Stiba. Ya, alhamdulillah yang pertama kali keluar pengumumannya itu adalah Mahat Ar-Royah. Sehingga ketika diterima dan full beasiswa di Mahat Ali Ar-Royah, tidak berpikir lagi untuk menunggu di Stiba. Ya, padahal waktu itu kita menunggu di Makassar untuk jadwal ujian masuk. Gitu Ustaz ya. Jadi mendaftar di 2 tempat dan akhirnya Ar-Royah yang lebih duluan pengumumannya keluar, lulus di sana. Masya Allah. Itu kemauan sendiri atau juga ada partisipasi dorongan dari orang tua, Ustaz, untuk masuk di Stiba atau di Ar-Royah ini? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Tapi orang tua mendukung. Ya, alhamdulillah orang tua sendiri sangat mendukung, walaupun keluarga yang lain, ya, paman atau mungkin bibi, itu mereka khawatir, apalagi tahun-tahun itu ya, khususnya melihat orang yang berpenampilan sunnah, ya, mereka tidak isbal, khususnya masih asing, ya, masih asing waktu itu. Ini jangan sampai, apalagi mau berangkat belajar di Jawa. Di Jawa. Nah, mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang mereka khawatir kalau ada sesuatu. Ya, tapi alhamdulillah karena kita mengenal lembaga pendidikan ini, ada lembaga pendidikan yang selama ini selalu memberikan kontribusi untuk negara kita dan jauh dari pemikiran-pemikiran yang melenceng dari aturan negara kita. Iya, Ustadz kan dari TK sampai SMU pendidikan umum deh. Begitu memilih untuk studi di kampus Islam, itu pasti berat karena penyesuaian bahasa dan penyesuaian lain. Itu memang tidak jadi pertimbangan ya? Kenapa harus pilih ke sana? Karena harus bisa berbahasa Arab dan segala macam tuh, memang sudah yakin mau ke sana, Ustaz? Iya. Yang namanya semangat ya, namanya semangat. Ya, terkadang kita itu sangat semangat, sangat menggebu-gebu. Ya, lihat orang bisa bahasa Arab, kita juga ingin, wah, bagus nih kalau kita bisa bahasa Arab. Kita baca Al-Quran, kita paham maknanya, kita bisa mentadaburi dan tentunya bisa lebih khusyuk. Ya, ternyata tidak semudah itu. Ketika awal-awal di Mahat Ali Ar-Royah, ya, belajar bahasa Arab itu tidak semudah orang-orang yang kemudian bicara, mereka bisa komunikasi dengan bahasa Arab. Ya, ternyata belajarnya itu sangat susah, ya, sangat sulit. Ya, bulan-bulan pertama di Mahat Ar-Royah itu sangat terasa betul, ya, beratnya belajar bahasa Arab, sampai kami yang dari SMA, ada beberapa teman-teman dari Makassar juga, kemudian dari provinsi lain, yang kita sama-sama SMA yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, kemudian masuk di lingkungan pendidikan bahasa Arab yang sangat ketat. Karena awal masuk itu kita sudah tidak diizinkan untuk berbahasa Indonesia. Kita hanya diberi waktu sekitar 1 bulan. Setelah itu semua referensi-referensi bahasa Indonesia yang punya buku, yang punya majalah, yang punya apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia itu disita, simpan, ya, diambil, disimpan oleh pihak Mahat. Nah, ini untuk melatih bahwa kita ini tidak ingin bergantung dengan bahasa Indonesia, tetapi semuanya adalah referensi bahasa Arab. Ya, sangat susah awal-awal di sana itu, apalagi di kelas,
ya, dosen yang kita harapkan bisa mengajari kita bahasa Arab ini juga bahasa Arab juga. Jadi sangat susah untuk bagaimana. Kita kan dulunya menganggap kalau bahasa Arab itu ya minimal diterjemahkan lah kepada kita agar kita bisa menghafal. Oh, ini maknanya, ini maknanya. Tapi ternyata ketika menjelaskan pun dosen-dosen kami itu mereka menjelaskannya ya sebisa mungkin dengan bahasa Arab, sampai kalau tidak bisa bahasa Arab dan dengan bahasa isyarat atau dengan menggambar di papan tulis baru kami bisa paham. Ya kalau tidak paling, dan itu sangat jarang diterjemahkan. Dan memang itu sangat ditekankan. Ya, tapi alhamdulillah setelah semester pertama ini lewat, setelahnya itu bisa lebih mudah. Karena jujur semester pertama ini semester yang membuat banyak teman-teman seangkatan kami itu yang mereka harus keluar dari ma'had. Mundur Ustaz ya? Iya, dan keluarnya itu bermacam-macam juga. Ada yang sampai lompat pagar, ada yang sampai bikin alasan keluar, tapi tidak balik-balik lagi. Ya, macam-macam lah. Ada yang sengaja kemudian untuk menggagalkan diri di ujian, akhirnya dikeluarkan karena waktu itu memang sistemnya DO, satu mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak lulus maka langsung DO. Jadi sangat susah waktu itu. Tapi alhamdulillah ketika kita berada di lingkungan yang mereka tiap hari adalah menuntut ilmu, ya, lingkungan ini sangat membantu kami. Ya, meskipun dengan keterbatasan kami dalam belajar, dengan lingkungan yang ada ini sangat membantu. Ya, alhamdulillah semester pertama ini lewat, kemudian semester berikutnya saya merasakan bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Karena untuk bisa lolos saja dengan kemampuan yang tidak yakin ya bisa naik ke semester berikutnya itu sudah sangat bersyukur. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk bisa naik semester, pindah ke semester berikutnya, saya merasakan bahwa ini adalah kesempatan dari Allah. Saya tidak akan menyanyiakan, saya akan berusaha lebih giat lagi ya, dan begitu seterusnya sampai dengan semester 3 ya. Sini ada surprise ya. Surprise-nya itu ketika pengumuman ya. Awal-awal itu kita lulus saja itu sudah sangat bersyukur. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa lulus dan naik semester. Tapi semester 2 juga demikian, tapi semester 3 ini sangat surprise bagi kami karena waktu itu pengumuman ya, kebiasaan saya ya yang penting lulus, mau lihat pengumuman belakangan berapa hari kemudian ya tidak penting. Yang penting lulus aja dulu. Kita itu tidak ada di nama-nama yang gagal. Tapi waktu itu ingin tidur setelah sholat isya, makan malam ya, kembali ke kamar masing-masing di asrama. Pas mau tidur datang salah seorang teman ya, itu membangunkan ya, pengumuman kenapa? Masya Allah antum ranking 3. Masya Allah. Waktu itu ranking 3, wah antum jangan bercanda dengan bahasa Arab tentunya. Alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan ya, setelah itu saya wah ini kayaknya mungkin mau dikerjain sama teman saya itu. Masa sih ya tidak pernah terpikir. Akhirnya karena penasaran juga ya, teman ini nggak mungkin juga, teman ini kan kita sama-sama belajar bahasa Arab, sama-sama belajar Islam ya mungkin berbohong ya mustahil lah bagi anak pondok. Kemudian akhirnya melihat pengumuman ternyata benar ya, semester 3 itu alhamdulillah ranking 3. Kemudian semester 4 ya, alhamdulillah ranking 2 dan alhamdulillah selesai. Semester 6 bisa selesai dengan prestasi di peringkat pertama. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini penting banget untuk jadi pelajaran buat kita, terutama pemirsa yang mungkin juga sementara menempuh pendidikan nih. Di tengah ujian mental dari mahasiswa baru saat itu, Ustadz, yang akhirnya gagal dengan bermacam alasan, keluar, tidak kembali dan segala macam, apa yang membuat Ustadz kekeh untuk mau tidak mau saya harus tuntas di sini, apapun resikonya, apapun kelemahan kekurangan saya waktu itu, Ustadz? Ini menjadi pelajaran penting buat orang teman-teman yang sementara studi saat ini dan mungkin lagi tarik ulur untuk berhenti maju, gimana tuh, Ustadz? Barakallahu fikum. Sebenarnya waktu itu sudah berpikir. Sama juga. Iya, sama juga. Ini kelihatannya saya akan gagal.
saya akan rosif, mungkin saya akan dikeluarkan, saya akan di DO, dan sudah mulai berpikir kalau nantinya kembali ke Makassar itu kuliahnya di mana, itu sudah terpikir. Mungkin kuliah di tempat ini tapi menjelang ujian ada teman sebenarnya satu kamar itu dari Garut. Dia sudah juga sempat pasrah. Pasrahnya itu mungkin karena dia rindu keluarga, karena memang di sana itu kita jauh dari keluarga. Kita semacam terisolasi lah di tempat itu. Tapi melihat teman-teman yang akan menghadapi ujian, mereka semangat belajar. Kita yang melihat kemampuan ini sampai sekarang masih berusaha dengan tertati-tati, akhirnya berusaha memotivasi diri. Ini adalah kesempatan, saya akan belajar, apapun hasilnya, terserah bagaimana takdirnya nanti. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang jelas adalah kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan tidaklah saya waktu itu berada di tempat itu, melainkan itu adalah pilihan Allah. Kalau memang takdir saya masih di tempat itu, saya akan tetap di situ, bagaimanapun susahnya. Dengan keyakinan itu dan juga dengan beberapa motivasi, sebenarnya dari beberapa masyayikh yang selalu memberikan motivasi, karena ada sering datang masyayikh dari Arab Saudi, yang karena memang Mahat itu dibantu oleh donasi dari kerajaan Arab Saudi, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Yang menyiapkan lahannya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang membangunnya adalah pihak donatur dari Arab Saudi. Nah, salah seorang masyayikh ketika berkunjung, kadang mereka keliling kamar. Waktu itu saya di toilet, saya baru mau masuk kamar, ternyata sudah ada syekh yang berdiri. Sudah ada syekh yang berdiri, kemudian menanyakan dengan bahasa Arab. Waktu itu saya kaku, ini jawabnya seperti apa. Tapi beliau selalu memberikan motivasi. Ketemu di masjid, beliau mengajak untuk berbahasa Arab, tapi saya masih kurang bisa memahami. Tapi beliau memberikan satu nasihat, dan nasihat itu yang kami jadikan motivasi untuk semangat belajar. Yang ketika akan keluar dari masjid, beliau sudah menunggu di depan pintu itu. Kemudian beliau mengajak kami ngobrol, menanyakan keadaan. Kemudian beliau menunjuk ke lantai. Lihat lantai itu, ini kalau antum mau melangkah dari sini ke sana, itu apakah antum bisa langsung satu langkah sampai, beliau menunjuk ke arah. Itu apakah antum bisa langsung dengan satu langkah sampai ke tempat itu? Saya jawab, lah, tentunya tidak. Kemudian beliau, tentunya untuk sampai ke situ antum butuh apa? Butuh untuk kita melangkah sedikit demi sedikit. Betul. Beliau sampaikan bahwa seperti itulah proses menuntut ilmu. Sedikit-sedikit, yang terpenting adalah antum terus berjalan. Jangan kemudian berhenti kalau memang itu sudah menjadi tujuan kita. Nah, itu yang menjadi motivasi saya di sini untuk belajar Islam, untuk belajar bahasa Arab. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini meninggalkan keluarga. Saya yakin dengan cita-cita ini adalah cita-cita yang mulia, saya harus mengejarnya. Nah, di situ saya berusaha untuk belajar dan mengejar istilahnya ketertinggalan sampai ikut kelas siang yang dibuat oleh senior-senior. Alhamdulillah banyak senior-senior kami yang jazahumullah khairan sangat memberikan support dan membantu kami untuk belajar. Di mana seharusnya teman-teman itu tidur, mereka sebagian senior kami itu membantu kami untuk belajar. Di antaranya adalah Ustadz Maulana. Ustadz Maulana Laida. Beliau adalah guru kami yang juga mensupport waktu itu. Jadi alumni Ar-Roya juga, Ustadz? Beliau angkatan pertama, saya angkatan kedua. Waktu siang itu teman-teman semua tidur, beliau menyisihkan waktunya untuk kita belajar kitab Tauhid. Belajar menerjemahkan arti-arti kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini kitab Tauhid yang kita pelajari di semester awal, itu sudah berbahasa Arab. Bayangkan bagaimana susahnya dengan referensi bahasa Arab, kita belum punya dasar bahasa Arab tapi dipaksa untuk belajar bahasa Arab. Alhamdulillah itu semuanya menjadi motivasi, dan memang yang paling utama adalah yang kami rasakan lingkungan dan teman-teman yang selalu memberikan support dan dukungan mereka. Masya Allah. Oke, Ustaz. Berdasarkan pengalaman tak masuk di kampus Islam, dari sekolah umum masuk di kampus Islam, ini juga penting buat pemirsa yang mungkin akan ke sana, Ustaz.
apa yang perlu dipersiapkan supaya tidak tertatih-tatih sedemikian tertatih seperti Ustadz yang kemarin itu? Seandainya saya tahu bahwa prepare-nya harus segini, saya sudah prepare dari awal nih untuk masuk ke sekolah Islam. Dan buat mereka yang mungkin sekali lagi mungkin menempuh pendidikan di SMA umum, kemudian akan ke sekolah-sekolah Islam, kira-kira tips apa dari Ustadz nih supaya mereka bisa lebih siap masuk ke kampus Islam itu sendiri, Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Ini tipsnya dari senior, dari guru-guru kami waktu itu, dari angkatan pertama. Ada sederet nama yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu-satu di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan jasa-jasa mereka, apa yang telah mereka lakukan untuk kami. Ya, mereka memberikan cara-cara, tips-tips untuk belajar bahasa Arab. Dan di antara tips-tips yang sangat kami ingat dan inilah yang kami ajarkan juga ya, ke mahasiswa-mahasiswa adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan kita itu lingkungan bahasa Arab. Ya, semua apa yang kita lihat, benda-benda yang kita sehari-hari interaksi kita lihat, kita pakai, kita gunakan, sebisa mungkin kosakatanya itu atau kita kenal dengan istilah mufradat kita sudah hafalkan. Ya, misalkan kita melihat ini mic, itu bahasa Arabnya apa, kita lihat baju, ini bahasa Arabnya apa, kemudian lihat anggota tubuh kita, ini bahasa Arabnya apa, dan semua apa-apa yang ada di sekeliling kita itu kita berusaha untuk menghafalnya. Ya, dan menghafal itu namanya menghafal, mungkin 1-2 kali masih lupa, 3 kali masih lupa. Kami diberikan tips untuk selalu membawa buku catatan. Begitu melihat ada benda baru yang kita tidak tahu namanya, ya silahkan tanya ke senior atau teman yang sudah tahu apa bahasa Arab dari benda itu. Dan sebisa mungkin kita menghilangkan ketergantungan dengan sumber-sumber, meskipun itu adalah kamus. Maka kamus terjemahan ini adalah pelanggaran. Kalau ada mahasiswa yang menyimpan kamus terjemahan Arab Indo, ya, kita tidak pakai kamus, kita mengandalkan bagaimana bahasa Indonesia ini kita tidak tergantung lagi dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi saya punya buku catatan tidak diterjemahkan, ya entah itu dengan gambar atau dengan menghafal. Oh ini dia, mungkin ada beberapa ini awal-awal mungkin masih kita terjemahkan, tapi setelah berusaha untuk menghafal, akhirnya kalau sudah ada banyak kosakata, ya bisa kita sebutkan benda ini yang dipakai untuk ini, misalnya ditulis. Ya. Kemudian menghafal itu mungkin kita akan lupa, ya tidak apa-apa dibuka lagi. Oh ini bahasa Arabnya Pak. Begitu lupa, ada buku saku yang selalu kita bawa kemana-mana, dan buku saku ini tidak boleh kita tuliskan dengan ayat-ayat Al-Quran atau lafzul jalalah yang mengandung agar kalau kita masuk ke toilet pun bisa kita bawa. Nah ini yang sangat bermanfaat dan kami rasakan betul. Ya, awal-awal itu kami tidak menyangka bahwa bisa menghafal produk kosakata bahasa Arab yang banyak. Ya, tapi senior selalu memberikan motivasi bahwa ya seperti itu. Ya, nanti akan ada waktu di mana antum tidak sadar ternyata kosakata bahasa Arab itu sudah banyak. Dan ternyata seperti itu. Ya, awalnya kita mencatat, lupa lagi, buka lagi, buka lagi, dan akhirnya sampai banyak yang kita hafalkan tidak sadar. Oh, ternyata semuanya sudah saya hafal dan sudah saya ketahui. Dan tentunya tidak lepas juga dari doa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Berapa lama Ustaz bisa menyesuaikan diri di kampus tersebut? Khususnya dalam bahasanya Ustaz? Dalam bahasa insya Allah 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan pertama itu memang butuh untuk kita tekun. Ya, kelas tambahan yang dibuat oleh senior-senior kita waktu itu, ya, memang harus memacu diri. Ya, dan juga tadi motivasi dari teman-teman yang sama-sama tidak bisa bahasa Arab. Ya, banyak teman-teman kami waktu itu, diantaranya ada Ustadz Robbani, itu teman seangkatan kami, beliau sekarang S3 di King Khalid University di Abha. Ya, beliau termasuk teman seperjuangan, sama-sama dari SMA dari Makassar, yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, sama-sama kita saling motivasi di sana. Masya Allah. Ini agak mundur dulu ke belakang Ustadz. Sebelum Ustadz memilih kampus Stiba dan Arroya sebagai tempat pelabuhan hati untuk melanjutkan dari SMA Ustadz, waktu itu kan mendaftar di 2 tempat, akhirnya lulus lebih pertama pengumuman keluar di Arroya. Kalau terkait dengan cita-citanya Ustadz, ini kampus ini menentukan arah kehidupan kita ke depan nih, cita-cita kita. Memang Ustadz
pengennya jadi apa sih pada saat SMA, pengennya kedepannya menjadi apa sih sehingga memilih 2 kampus ini untuk mendaftar waktu itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya titik awal ya, kemudian hijrah ya, kalau kita istilahkan seperti itu, SMA kelas 1, kelas 2 ya, kelas 1 itu awal-awal sudah mulai ikut. Jadi Jeneponto itu, Ustaz? Iya, di SMA waktu itu kegiatan-kegiatan agama ya, Rohis terlibat dalam kepengurusan remaja masjid. Kemudian naik kelas 2 itu awal-awal sakit ya, sakit selama 3 bulan ya, terbaring di tempat tidur ya, benar-benar 3 bulan yang sangat berat ya, sampai terfikir bahwa ini mungkin akhir dari kehidupan saya waktu itu. Ini titik baliknya ya? Iya, walaupun sebelumnya ya sudah belajar ya, tapi belajarnya tidak seserius itu setelah sakit itu. Nah, 3 bulan melewati itu, ada satu hari di mana sore menjelang maghrib ya, saya memandang keluar dari kamar, dari jendela ya, saya mendengar suara-suara tetangga di luar sana, kemudian sibuk dengan urusan dunia mereka. Kemudian waktu itu saya terpikir ya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang di sekeliling saya ini sehingga mereka ini mendapatkan manfaat besar dalam kehidupan mereka. Dan saya waktu itu terpikir bahwa tidak ada manfaat besar, tidak ada hal yang paling menguntungkan bagi mereka kecuali mereka mengetahui siapa mereka, mengenal jalan hidup mereka, ya, bahwa dunia ini adalah sementara, bahwa ada kehidupan akhirat yang sangat berharga ya, di ujung kehidupan dunia ini yang kita akan kekal selama-lamanya di sana. Dan yang kita bisa lakukan untuk mereka adalah ya, menyampaikan Islam ini, kita punya bekal ilmu Islam dan mendakwahkannya kepada mereka. Ya, di situ saya berazam, ya, betul-betul saya meminta kepada Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, insya Allah saya akan menjadi orang yang akan menolong agamamu, yang akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kebahagiaan terbesar yang bisa kita berikan bukan berupa harta, bukan berupa bantuan-bantuan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah bantuan yang akan menghidupkan hati mereka, sehingga hati mereka hidup. Sesusah apapun kehidupan ekonomi mereka, mereka akan ingat bahwa ada kehidupan yang jauh lebih membahagiakan mereka, yang akan menjadikan mereka lupa semua beban-beban kehidupan mereka selama hidup di dunia. Dan jalannya itu adalah belajar Islam. Maka setelah sakit itu, alhamdulillah Allah mengijabah doa itu, sembuh dari sakit, dan alhamdulillah betul-betul ingin maksimal. Meskipun waktu itu adalah masih usia sekolah, tapi pikirannya adalah bagaimana di sekolah ini bisa berdakwah. Maka lebih aktif lagi di kegiatan pengurus remaja masjid, Rohis, kemudian kegiatan-kegiatan Islam lainnya untuk lingkungan sekolah waktu itu. Berarti sakitnya sakit parah dong, Ustaz, sampai berpikir mungkin itu akhir kehidupannya, Ustaz, waktu itu, Ustaz? Iya, Allahu alam juga seperti apa waktu itu. Memang 1 pekan di rumah sakit Jeneponto waktu itu tidak ada tanda-tanda akan membaik, sehingga dirujuk ke Makassar di rumah sakit Wahidin waktu itu. 3 hari di sana, kata dokter ini tidak tahu penyakitnya apa, tapi memang sudah semua pemeriksaan dilakukan, ya, belum ketahuan penyakitnya. Ya, akhirnya setelah itu ikhtiar keluar, ya, dan alhamdulillah hal yang kemudian menjadi asbab kesembuhan setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah zikir pagi petang. Masya Allah. Ya, dan saya tidak bisa melupakan momen itu, dan ini momennya ya seorang teman, ya, teman sekolah. Ya, seorang teman sekolah, 2 orang waktu itu cewek, datang ke rumah, ya, menjenguk sore. Ya, ternyata di antara yang dibawa itu adalah buku zikir pagi petang yang disusun oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Isran Ansar. Ada buku kecil saku warna kuning, itu tahun 2008. Ya, bukan 2006. Ya, 2006 atau 2005 waktu itu. Ya, melihat, dan itu bukan bukunya tapi kopian. Ya, kopian yang kertas A4. Ya, besar, karena mungkin waktu itu masih terbatas, buku-buku seperti itu. Tapi teman ini berinisiatif, ya, jazakallah khairan,
fotokopi untuk saya dan dihadiahkan kopian itu untuk saya. Ya, berbekal zikir pagi petang ini yang saya baca dan saya berusaha memahami maknanya ya dan menghafalkannya, dan itulah yang rutin saya amalkan pagi dan petangnya. Ya alhamdulillah dengan bekal zikir pagi petang ini ya entah kenapa penyakit itu ya hilang dan alhamdulillah bisa kembali ya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas dan sembuh seperti sedia kala. Padahal dokter Haji bingung Ustaz ya. Iya. Tidak sembuh-sembuh. Iya. Sudah masuk rumah sakit tidak sembuh-sembuh, tidak ada perubahan begitu Ustaz ya. Betul. Oke. Setelah ngampus di Ar-Roya sekian lama, Ustadz sampai selesai atau langsung lulus lagi ke Madinah untuk studi di sana atau gimana tuh ceritanya Ustadz? Waktu itu ada apa ya, semacam ya, kecewa ya bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya mungkin pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ada pengumuman bahwa 10 besar ya itu mereka akan ikut tes ya dan akan lulus ke Universitas Islam Madinah. Ya setelah ikut tes ternyata pengumuman tahun itu 2010. Ya, pengumuman ternyata hanya 1 orang dari teman kami yang lulus. Sedangkan yang lainnya itu tidak lulus. Harusnya 10 besarnya Ustaz ya. Harusnya angkatan pertama seperti itu. Ya, termasuk Ustaz kita Ustaz Maulana itu lulus pada tahun sebelumnya dan berangkat ke Madinah. Waktu itu tidak lulus, ya akhirnya pulang dari Ar-Roya, kemudian kembali ke kampung halaman, ya sambil menunggu pendaftaran tahun berikutnya, ya berpikir untuk melanjutkan ke Lipia Jakarta. Ya alhamdulillah asatidzah kita di Ar-Roya itu memfasilitasi untuk pendaftaran dan kita pun mendaftar di semester berikutnya. Ya dan alhamdulillah waktu itu yang lulus 3 tahun di Ar-Roya mereka bisa lanjut kuliah Fakultas Syariah di Lipia. Ya, jadi bisa langsung masuk S1. Padahal kalau mau masuk S1 Lipia itu harusnya kan masuk kelas idat dulu 2 tahun, kemudian kelas takmili 1 tahun. Barulah setelah itu ujian lagi masuk di Fakultas Syariahnya S1-nya. Ya, alhamdulillah karena waktu itu kami menyelesaikan 3 tahun setara dengan program mereka, 2 tahun idat dan 1 tahun takmili. Ya, kami diizinkan untuk bisa mendaftar Fakultas Syariah S1. Ya, kami mendaftar, beberapa teman-teman juga yang tidak lulus, alhamdulillah lulus waktu itu ke Lipia. Di Lipia. Ya, belajar ya di Lipia dan sebelumnya mendaftar, terbuka lagi pendaftaran di Universitas Islam Madinah. Mendaftar lagi dan waktu itu ditemani oleh salah seorang teman yang juga waktu itu mendaftar, sama-sama kita pergi ke warnet. Ya, masih zaman-zaman warnet dan awal-awal dibukanya pendaftaran online di Universitas Islam Madinah. Sebelumnya itu kan muqabalah. Sistem muqabalah. Tapi angkatan kami itu angkatan pertama yang daftar online. Ya, kami daftar online. Tahun berikutnya alhamdulillah ada pengumuman lulus. Ya, dan anehnya pengumuman waktu itu ternyata foto yang seingat kami pakai mendaftar tahun sebelumnya bukan itu yang dipakai mendaftar. Ya, tapi ada foto lain. Ya, Allah alam siapa yang mendaftarkannya, tapi ketika melihat surat tanda diterima di universitas itu, wah ini perasaan saya tidak pakai foto ini untuk mendaftar, ini entah di mana foto ini. Ya, memang pernah kita foto tapi semuanya disimpan oleh pihak kampus. Begitu. Jadi sempat juga ke Lipia? Iya. Sempat belajar di Lipia? Sempat. Namun akhirnya lulus ke Madinah, lanjut ke sana Ustaz? Lanjut ke Madinah. Oh Masya Allah. Baik. Ini kembali saya mau tanya soal tips dan trik lolos seleksi ke Madinah. Prepare-nya, persiapannya apa Ustaz? Kalau kita punya niat atau putra-putri kita mau ke, atau putra-putra kita mau ke Madinah Ustaz, mungkin sedikit tips dari kita Ustaz, dari Ustaz sendiri. Apa yang harus dipersiapkan kalau kita mau ikut seleksi ke sana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Pertama tentunya bekal doa. Ya, dan sebaik-baik doa adalah dari kedua orang tua kita. Ya, kemudian selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena yang mengijabah semua hajat kita, kebutuhan kita adalah Dia. Ya, tentunya dengan memantaskan diri. Ya, memantaskan diri, kemudian ikhtiar yang maksimal. Tentunya persiapan-persiapan bisa bahasa Arab, punya hafalan Al-Quran, tentunya ini sangat mendukung. Kemudian di antara
cara lain adalah kalau misalkan punya kesempatan untuk datang umroh, nah ini kemungkinan untuk diterimanya sangat besar, peluangnya sangat besar. Ya, apalagi kalau dibantu dengan asatidzah ya kita yang sebagian mereka itu menjadi pegawai. Ya, mereka mahasiswa Dirasat Ulia, mahasiswa pasca sarjana yang diberdayakan oleh kampus di bagian-bagian tertentu di bagian pendaftaran. Nah, mereka itu juga sangat membantu memberikan rekomendasi. Masya Allah. Ya, kemudian waktu itu sebenarnya cara saya juga bukan trik-trik yang saya sebutkan ini, ya, karena sempat bingung juga, kita daftarnya online, kemudian ketika keluar pengumuman kita tidak ikut tes sama sekali, kita hanya menunggu murni dari hasil pendaftaran online itu. Tapi Allah alam, ya seperti itulah mungkin ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan sesuatu untuk kita yang boleh jadi di luar apa yang telah kita persiapkan. Tetapi tentunya kalau kita persiapkan dengan matang, segala bentuk usaha kita telah kerahkan, kita telah maksimalkan. Kalau memang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita harus yakin bahwa ada cara lain yang Allah ingin berikan kepada kita yang mungkin itu lebih baik. Ya, karena belajar di Madinah itu bukan jaminan kita akan menjadi orang soleh, ya, tetapi belajar di Madinah itu adalah bentuk usaha kita untuk menjadi orang soleh itu. Tapi hasilnya akan jadi soleh atau tidak pasti. Ya, semuanya berpulang kepada kita dan juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa yang sebentar menyaksikan podcast kita di hari ini. Oke Ustaz, perjuangan yang luar biasa dari awal belajar agama sampai tembus ke Madinah, perjuangan juga luar biasa. Akhirnya setelah selesai dari Madinah, pulang ke Indo, kapan mulai terjun ke yayasan yang sekarang Ustadz gawang ini? Barakallahu fikum. Sebenarnya ini, ya kalau dipikir-pikir gayung bersambut. Ya. Oh gitu Ustadz. Nah, karena ketika di Madinah di musim haji itu ada tawaran dari beberapa masyayikh untuk ikut kegiatan istilahnya tatawu, misalnya kita memberikan bantuan untuk berkhidmah kepada jemaah haji. Tapi khidmahnya itu bukan dalam khidmah mengurus ibadah haji dan rangkaian-rangkaian manasik yang mereka lakukan selama berada di tanah suci Mekah. Ya, tapi bantuan yang kita berikan adalah berupa nasihat. Nah, akhirnya saya dan beberapa teman waktu itu juga, nah ini berawal dari Taif tadi. Oh gitu ya, ketika di kota Taif ikut daurah. Yayasan ini. Iya, jauh sebelum yayasan. Tapi ini menjadi cikal bakal yang kemudian menekuni dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dari Taif. Di Taif ada salah seorang masyayikh, ya kenal di sana, kemudian akhirnya beliau ternyata tiap musim haji itu ada kegiatan berkhidmat kepada jemaah haji, tapi khidmatnya dalam bentuk menyampaikan nasihat, mengingatkan mereka. Ya, tiba musim haji, Syekh ini menelpon saya bahwa kita ada kegiatan ini di Mekah. Antum mau ikut atau tidak? Tahun pertama saya tidak ikut karena harus ikut haji dengan haji pertama. Ya, kalau kita istilahkan haji Islam, ya, karena memang itu untuk rukun Islam karena baru pertama. Nah, tahun berikutnya alhamdulillah ada kesempatan dan saya dipercayakan untuk menjadi koordinator penerjemah. Saya diminta oleh Syekh ini untuk mencari teman-teman yang menerjemahkan beberapa bahasa Perancis, bahasa Urdu, bahasa Turki dan bahasa Inggris. Ada teman-teman kemudian sama-sama berangkat ke Mekah. Nah, di sana ternyata tugas kita, ya job kita adalah membantu menerjemahkan Syekh ketika mereka turun ke lapangan, memberikan nasihat. Turunnya ke lapangan itu mereka waktu subuh, menjelang azan subuh, ya kita berpencar, kita membangunkan jemaah-jemaah haji di tenda-tenda mereka. Ya, ini bentuk amar ma'ruf, ajak saudara kita agar mereka terbangun dan mereka mengerjakan sholat subuh. Ya, kemudian juga kami ditugaskan untuk tempat-tempat yang biasa dijadikan jemaah haji itu dan akhirnya mereka terjatuh dalam kesalahan-kesalahan fatal dalam ibadah haji yang tentunya akan merusak akidah mereka. Ya, sebagian jemaah haji dari berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia
ya ketika hari Arafah malam harinya itu mereka akan datang, ya, banyak yang mereka ada yang berdoa di sana, ada yang sampai mereka mengusap-ngusap ya tugu Arafah itu yang dia sebenarnya cuma sekedar penanda saja, ya, dan tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi entah dari mana keyakinan-keyakinan yang sampai ke telinga mereka, akhirnya syaitan menjadikan itu indah di mata mereka, sehingga keyakinan itu mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang berselisih dengan syariat kita. Nah, kita bertugas di sana ya malam hari menasihati mereka bahwa ini tidak benar, ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita, akan merusak akidah kita. Bahkan ada yang sholat seharusnya kiblat itu di belakang mereka, karena memang berlawanan arah, ya sholatnya ke tubuh itu, ya syakhis Arafah itu. Kami ingatkan bahwa ini tidak benar. Dan itu banyak Ustadz mereka ya? Banyak. Ya, ada jemaah-jemaah yang kami bikin semacam polis lain ya, yang agar mereka tidak lewat dari garis itu. Ya. Dan kami buat itu dan kami berjaga ya, menjaga garis itu agar tidak ada yang masuk. Ya, karena kalau dibuka garis itu, ya, kalau dibiarkan mereka akan masuk sampai mereka mengelus-ngeluskan baju mereka untuk tabarruk, meminta berkah dari yang itu. Ada jemaah ibu-ibu ya, entah dari negara mana, dia tidak mampu untuk masuk karena kita halangi, kita sudah buat garis itu, ya dia menyodorkan tasnya, ya dia bilang tasnya dia sodorkan sampai dengan bahasa isyarat dia minta tasnya itu digosok-gosok ke tiang itu. Ya kita larang, ya ini tidak dibenarkan. Walaupun ya saya panggil teman-teman yang waktu itu, kalau tidak salah karena wajahnya ini wajah-wajah Turki, ya panggil penerjemah bahasa Turki untuk menasihati dia. Ya, jemaah haji di Indonesia alhamdulillah banyak di antara mereka yang baru sadar, ya, karena mereka selama ini hanya mendengar, mungkin ada yang menasihati, ada yang memberikan masukan, ya datang ke tempat itu, lakukan ini, ya tanpa didasari oleh ilmu Islam yang benar. Memang Ustadz di area itu yang memang harus dijaga oleh Ustadz dan tim, kemudian juga semacam ada polis lain dan segala macam. Memang itu area bebas askar, tidak ada petugas di situ? Ada, justru ada di sana ada Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar waktu itu. Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini kita kerjasama dengan mereka. Kita kerjasama dengan mereka dengan rompi mereka. Ya, itu sebenarnya kalau orang-orang Saudi waktu itu ya sudah cukup membuat mereka segan dan tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat kita. Ya, tapi waktu itu karena banyak, ya tentunya personil mereka juga terbatas. Alhamdulillah dengan keberadaan kami mereka sangat terbantu. Masya Allah. Dan banyak memang Ustadz kesalahan-kesalahan dari para jamaah yang menyelisihi rukun-rukun haji dan umroh Ustadz. Iya, nah. Kalau kita temui di lapangan Ustadz. Iya, banyak. Ya, di antaranya ada di antara jemaah Indonesia kita ini yang membawa foto dari gurunya. Ya, ini karena memang tugas kami itu beberapa penerjemah disebar ke beberapa titik, mengikuti beberapa masyaikh. Nah, kami tersebar ya ketika istilahnya kita ini patroli. Ya, kami jalan-jalan karena di Arab Saudi ini kan merokok ya tidak seperti di Indonesia. Termasuk merokok karena kita berada di lingkungan Arab Saudi, ini juga kita nasihati. Ya, meskipun di negara kita ini hukumnya makruh, tapi di sana tetap ini menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan, ya, sehingga boleh untuk kita menasihati. Ya, termasuk juga kesalahan tadi. Ternyata ada jemaah orang tua, saya tidak usah sebutkan nama daerahnya, itu bawa foto gurunya, ya, foto gurunya dan Allahu a'lam apa keyakinan yang jelas waktu itu Syekh datang dan memberikan nasihat dan saya menerjemahkan bahwa yang paling penting dari ibadah haji kita ini intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita meniatkannya dan semua doa-doa dalam melakukan ibadah haji, manasik-manasik adalah untuk mewujudkan tauhid, ya, bahwa tidak ada yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak ya mungkin hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh jemaah haji dan itu akan merusak ibadah haji mereka. Di antaranya juga sebagian jemaah kita itu ketika selesai melakukan ibadah haji, ya mungkin mereka sangat bahagia, mereka sangat senang bisa menyelesaikan ibadah mereka. Tapi kadang diluapkan dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Misalkan sambil menyanyi, ya kemudian dengan suara yang ribut, campur baur antara laki-laki dan perempuan di dalam tenda. Nah ini hal-hal yang kami keliling kalau kami dapatkan, ya kami memberikan nasihat, menyampaikan ya, bahwa seharusnya kita lebih khusyuk, kita banyak berzikir, khususnya di hari-hari tasyrik.
Ya ini kan hari untuk kita banyak berzikir, bukan kita banyak tertawa, banyak bercanda. Ya, kita berada di lingkungan ini melakukan ibadah haji, seharusnya kita semakin khusyuk, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Haji ini kan tanggung jawab penuh dari pemerintah Arab Saudi. Dah Syekh dan tim Ustadz waktu itu melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, itu termasuk legal, dilegalkan oleh pemerintah, atau memang ada kepanitiaan yang dibentuk khusus untuk itu, kemudian Syekh dan tim Ustadz bergabung di situ, Ustadz? Ya. Terkait legalitas, kalau kita katakan izinnya secara formal, kita katakan tidak ada. Nah, tapi keberadaan kita di sana, kita masuk untuk melakukan ibadah haji, ya sambil menyelam minum air. Oh gitu. Ya, jadi kita ibadah haji, kemudian dengan komunitas masyayikh yang datang di sana ini, karena untuk menasehati saudara-saudara kita sebenarnya tidak butuh nasihat. Ya, tidak butuh nasihat. Dan ini juga teringat waktu itu, waktu setelah sakit yang saya ceritakan tadi itu, berusaha untuk mendakwahkan Islam, sempat jualan buletin. Ya, sempat jualan buletin dari kelas ke kelas waktu SMA itu. Ya, ada seorang teman cewek ketika mau masuk kelas jual buletin itu sampai bertanya, ini ada izinnya tidak dari kepala sekolah? Ya, waktu itu saya hanya menjawab spontan, ya kok kalau kita mau nasihat, berbuat kebaikan, kok kita harus izin? Ya, harus izin. Nah, mungkin barangkali seperti itu. Ya, masyayikh ini datang untuk ibadah haji, apa salahnya ketika kita turun, ketika kita berjalan di suatu tempat, kita ingin menasihati saudara kita agar mereka terhindar dari kesalahan-kesalahan yang akan merusak ibadah haji mereka. Dan juga di antara mereka ini ada yang hakim, ya qadhi. Teringat beberapa masyayikh itu, mereka ini adalah orang-orang bukan orang biasa. Ya, nah, melalui relasi-relasi itu mereka dikenal, walaupun tidak resmi ya secara ini, tapi tidak dilarang juga. Ya, karena kita tujuannya adalah haji, tapi untuk kita ke bawahnya itu sekedar kita datang untuk menasehati. Jadi tidak akan ada hal-hal yang mungkin dikatakan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Karena memang bukan masuk ke ranah itu. Justru terbantu pemerintahnya, sangat membantu, meskipun tidak dengan cara yang resmi. Ya, makanya kita sebut hamlah tatawu, ya sukarelawan. Ya, suka dan rela. Ya, masya Allah. Justru pemerintah terbantu, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Ya. Lalu kapan akhirnya yayasan ini terbentuk, Ustaz? Ya. Apakah Ustaz pada saat masih studi atau sudah pulang ke Indonesia kemudian mendirikan ini, atau gimana tuh? Ya, setelah pulang ke Indonesia, setelah menyelesaikan pendidikan, dan alhamdulillah setiap beberapa tahun di sana musim haji ikut kegiatan itu. Ketika pulang di Indonesia tahun 2016, beberapa bulan di Makassar, ada beberapa syekh yang datang ke Indonesia, ya menyampaikan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentunya itu akan membangkitkan kembali nostalgia waktu kuliah dulu. Ya, wah ternyata ini masya Allah, ya sangat memang sangat jarang kita dapati orang-orang yang kemudian mau turun ke jalan, mau menasihati saudara-saudara mereka, ya memberikan perhatian mereka, ya khususnya ya tadi, bahwa sebaik-baik hal yang kita berikan kepada saudara kita adalah nasihat yang akan menggugah jiwa mereka dan menjadi jembatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, akhirnya 2016 itu Syekh memberikan tentang daurah, ya pelatihan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah daurah itu Syekh memberikan rekomendasi bagaimana kalau dibuat ya suatu yayasan yang betul-betul bisa memperhatikan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang memberikan manfaat ya, dirasakan oleh di tengah masyarakat kita, dan bukan dengan cara-cara yang mungkin ketika masyarakat kita mendengar tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya selalu sisi-sisi negatif yang muncul dalam benak mereka, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu identik dengan kekerasan, basmi miras, basmi judi, dan seterusnya. Ya, karena memang hal-hal seperti itu bukan ranah kita. Ya, orang-orang yang ingin menasehati
ada ranah pemerintah yang seharusnya hadir, ya, membubarkan sabung ayam misalkan, judi, miras. Ini kan kita, alhamdulillah negara kita mengakomodasi untuk bisa mencegah tindak sosial yang akan meresahkan masyarakat. Ya, nah tinggal kita bagaimana mengingatkan ya fungsi dari pemerintah kita mendukung, kita mensupport mereka, dan inilah yang kita lakukan. Ya, jangan kita mengambil tindakan sendiri, menghakimi sendiri, padahal pemerintah kita adalah waliul amr yang mereka hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada segenap masyarakat. Nah ini yang kemudian fikrah seperti ini yang sangat menarik. Ya, kita jangan mendengar amar ma'ruf nahi munkar itu kita tegakkan Islam ya, dengan cara-cara yang anarkis, cara-cara yang mungkin terkesan ya intoleran atau cara yang ekstrim, padahal Islam ini ya ditebarkan dengan kasih sayang, ditebarkan dengan rasa cinta, bahwa kalau kita menginginkan kesolehan untuk diri kita, kita senang melihat diri kita ini taat kepada Allah, kita rajin datang ke masjid, kita menjadi orang yang peduli terhadap saudara kita, maka kita harus menginginkan itu ada dalam diri saudara kita. Sehingga melihat orang yang tidak sholat misalkan, maka ya jadikan diri kita itu bagaimana kalau kita tidak sholat. Pasti kita sangat ingin diri kita sholat, maka kita menginginkan orang ini, saudara kita ini ikut sholat seperti kita. Jangan kemudian dengan stigma negatif bahwa dia ini orang yang tidak sholat sudah berhak untuk masuk neraka. Waliyadzubillah. Nah, cara-cara seperti ini tentunya merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya dinamakan yayasan nasihat dan taujiih, Ustaz ya. Fokusnya di nasihat itu, Ustaz ya. Iya, betul. Bukan cara-cara anarkis, intoleran dan seperti apa yang sudah Ustaz sampaikan, dan memang yang ada di benak masyarakat secara umum, Ustaz ya. Iya. Nah, inilah yang kita ingin betul-betul, bahwa Islam ini sangat indah. Islam itu ketika pun menegur, ketika menyapa, ketika menasihati tentunya dengan cara-cara yang indah. Dan saya sudah melihat sendiri mendakwai tapi ada solusi. Kok tidak berjilbab? Ini jilbabnya nih, gitu ya. Biasanya kan orang yang pengen melihat orang baik, tapi tidak ada solusinya. Ini kita melihat orang berhijab, tapi kita kasih hijabnya, luar biasa. Oke, Ustaz. Ini yayasan antum ini, Ustaz, legal juga, sudah diakui secara negara. Ada legalitasnya gitu, Ustaz? Iya, kalau legalitas alhamdulillah. Ada ya? Ya, tapi tentunya kita ini bergeraknya di bidang sosial dan pendidikan. Sosial dan pendidikan. Ya. Hanya salah satunya ini bagiannya. Nah, ini sebenarnya bagian dari sosial, kegiatan sosial. Kita ada kegiatan misalkan bagi-bagi sembako. Ya, dan tujuan kita memang untuk bagi sembako itu kita tidak sekedar menyerahkan bantuan, setelah itu hanya minta didoakan. Ya, tapi bagaimana ketika memberikan sembako, sebagaimana kita peduli terhadap kehidupan ekonomi saudara kita, ya, di mana kehidupan ekonomi ini sangat membantunya dalam melewati kehidupan dunianya, maka kita harus berpikir jauh lebih penting dari itu adalah kehidupan akhirat saudara kita. Kita peduli. Ya, pernah kita dapati di salah satu kegiatan lapangan itu ketika membagi sembako, ya, dan sembako ini dari berbagai macam donatur, yang mereka sangat respect dengan kegiatan kita, dan mereka tertarik bahwa memberikan bantuan itu jangan sekedar kita perhatikan bagaimana kebutuhannya itu saja, tapi kebutuhan rohaninya itu mereka butuh untuk kita penuhi. Ada seorang kakek di salah satu kegiatan lapangan itu usianya sudah menginjak 80 tahun. Nah, ternyata ketika kami hendak memberikan bantuan, dia di salah satu jalan ya, di kota Bekasi. Nah, itu dia lagi keliaran, ya, bawa lagi mulung kalau tidak salah ingat waktu itu. Kita naikkan ke mobil, ya, karena sembakonya ini sangat berat untuk dia bawa sendiri. Ya, makanya kita bantu dia, kita tanyakan di mana rumahnya, kita antar. Nah, di mobil itu kita tanya-tanya, kita nasihati. Ya, ternyata usut punya usut, dia tidak sholat itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Ya Allah. Ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu dia tidak sholat. Ya, kami ingatkan bahwa sebagaimana kita di dunia ini berusaha untuk bekerja dari pagi sampai sore, gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya sehari-hari kita yang sementara di dunia ini. Ya, kita berbekal untuk bisa memenuhi kehidupan dunia kita. Nah, kehidupan akhirat yang kita akan kekal selama-lamanya di sana, tentunya butuh untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya bekal. Ya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan sebaik-baik
bekal untuk mewujudkan ketakwaan itu adalah sholat. Karena sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Maka dalam kegiatan-kegiatan lapangan kita itu yang paling kita tekankan adalah sholat. Ya, mungkin kita sering maksiat, kita melakukan dosa. Ya, kalau kita sholat selalu ada pintu untuk kita kembali kepada Allah, kita menyesali dosa kita dan kita berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat kita itu. Ya, jadi tetap meskipun mungkin kita melakukan suatu pekerjaan, entah karena dorongan ekonomi kita harus melakukan pekerjaan itu, ya setidaknya kalau kita sholat itu selalu ada waktu, tempat di mana kita ini bermunajat kepada Allah, kita menyesali dosa-dosa kita dan kita meminta petunjuk dan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang kita ingin bangun, kita ingin sadarkan masyarakat terkhususnya umat Islam agar mereka ini tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala sesulit apapun keadaan mereka, entah keadaan itu karena ekonominya atau karena maksiatnya. Ya. Dan sangat disayangkan lagi, ya, di Makassar ini kita pernah melakukan kegiatan lapangan. Ya, itu ada sekelompok, Allahu alam entah dia adalah supir angkot atau tukang beca, tapi mereka ini nongkrong di depan masjid waktu itu sholat asar. Ya, waktu itu sholat asar sudah qomat. Waktu itu setelah parkir mobil, saya berjalan ke masjid. Ini masjidnya masjid yang sangat besar. Ya, tidak ada seorang pun dari masyarakat Makassar kalau disebut nama masjid ini kecuali mereka pasti tahu masjid ini. Tapi tidak usah sebutkan namanya. Tapi sangat disayangkan ketika sekelompok bapak-bapak ini, ya, yang mungkin seharian mencari nafkah, ya waktu sore ini mungkin mereka lelah, ya, dan butuh istirahat. Mereka menghabiskan waktu istirahat itu sambil bergurau dan sambil melakukan hal itu. Ya, setelah masuk memanggil beberapa orang yang masih sibuk untuk bisa sholat asar. Setelah sholat asar, ketika keluar, ya, belum jauh dari masjid, melihat mereka yang ada di seberang jalan itu, mereka sedang duduk-duduk. Mereka kalau tidak salah main kartu atau apa seperti ya, tidak begitu diperhatikan. Tapi yang jelas depan mereka itu ada gelas-gelas plastik yang berisi minuman berwarna putih. Ya, waktu itu ya berpikir, wah ini sudah sampai separah ini. Mereka berada di depan masjid. Ya, dan sudah waktu sholat asar, tetapi ya tidak ada yang kemudian mendatangi mereka untuk menasihati mereka. Ya, sangat menyayangkan juga kejadian seperti itu ada, dan mungkin mereka ini adalah tentunya umat Islam juga. Nah, waktu itu menghampiri mereka, ya, memberi salam dan hanya menyapa, Assalamualaikum. Nah, ayo Pak, kita sholat, sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau kita tersenyum menyapa, ya, alhamdulillah mereka ini juga hanya ya menjawab salam dan ya mengiyakan saja. Ya, yang jelasnya kita menyampaikan nasihat, ya, mengajak mereka untuk sholat. Persoalan dia mau berubah atau tidak itu kembali ke mereka. Ya, tapi poinnya di sini adalah yang sangat kita sayangkan, ya, kenapa kejadian seperti itu dibiarkan. Banyak masyarakat kita yang lalu lalang di sana dan mungkin banyak juga yang masuk untuk sholat, keluar meninggalkan masjid, tapi untuk menegur atau ada upaya untuk agar mereka itu ya minimal kalau memang tidak mau sholat, ya setidaknya menghargai orang-orang yang sholat dan tidak melakukan itu di depan masjid. Ya, malulah kalau memang tidak malu kepada Allah, malulah dengan orang-orang yang saudara-saudara mereka yang datang ke masjid. Masya Allah. Tadi Ustadz sempat sentil bapak-bapak di Bekasi. Artinya Yayasan Nasihat dan Taujih ini ada di mana-mana gitu, Ustadz? Selain di Makassar, atau pusatnya justru di Jawa, Ustadz? Iya, kalau kantor kita ada di Depok. Oh, di Depok ya. Kita ada kantor, ada masjid. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan sosial kita jalan. Ya, membagi sembako, kemudian bantuan ke masyarakat. Tetapi selalu yang menjadi poin penting dalam kegiatan-kegiatan itu adalah menyampaikan nasihat, yang melalui bantuan-bantuan yang kita bagikan. Kadang-kadang orang kalau dinasihati kemudian diawali dengan sentuhan sosial sifatnya seperti itu, Ustaz, mungkin lebih mudah didakwai, Ustaz, barangkali. Betul. Ya. Kemarin saya juga ikut meliput dan menyaksikan langsung kegiatan dari Yayasan Nasihat dan Taujih ini. Kemarin bersama dengan calon-calon dai dari Tadribut Duat Wahdi Islamiyah. Itu mereka adalah mitra atau
calon-calon dai yang memang di training juga untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau gimana? Atau program itu juga sering dilakukan oleh Yayasan Nasihat dan Taujih ke orang-orang lain atau gimana tuh selain tadribut du'at, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Jadi kita juga punya program ya, tentunya kita menyasar lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, karena mereka ini yang nantinya akan jadi ustadz, yang namanya ustadz mereka pasti akan memberikan motivasi dan nasihat kepada masyarakat ya. Harapan kami dalam kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya mereka akan lakukan, khususnya mereka adalah para dai ya, di mana mereka akan menjadi jembatan orang-orang yang akan berdonasi ya. Kami ingin ya bantuan-bantuan sosial, kegiatan-kegiatan yang sosial yang dilakukan itu selalu menyentuh ya sisi rohani dari orang-orang yang kita bantu, bukan sekedar memperhatikan fisik mereka saja, lahiriah mereka saja, tapi mereka juga memperhatikan ya kondisi mereka. Maka tujuan dari kegiatan-kegiatan ini bagaimana mereka ini dilatih ya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, ya bagaimana cara mereka. Soalnya kalau turun ke lapangan seperti itu untuk berinteraksi, kadang kalau kita tidak punya sesuatu, tidak punya bahan yang akan disampaikan, ya kadang kita tidak tahu mulai dari mana. Ya, maka muncullah fikrah atau ide membagi stiker. Ya, stiker yang kita buat ini dibagikan secara gratis. Dan itu mereka bisa tempel di tempat-tempat tertentu yang mungkin ketika mereka lihat mereka akan ternasihati. Ya, mereka akan ternasihati dan ingat ya tentang sholat misalkan, tentang hijab, ya tentang pentingnya untuk menjaga lisan, ya, dan nasihat-nasihat lainnya yang mengingatkan mereka tentang akhlak-akhlak mulia. Nah, ini dibagikan gratis dan termasuk kegiatan sosial juga sebenarnya. Ya, kalau mereka mengeluarkan uang beli stiker yang tidak mungkin memberikan manfaat ruhiyah kepada mereka, maka stiker yang kita bagikan gratis ini ya, tidak perlu mereka membayar. Ya, ini juga akan memberikan spirit bagi mereka. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan ini kami berusaha untuk membekali ya para calon-calon dai atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang menuntut ilmu agama, sehingga ketika mereka nantinya lulus, mereka punya kepekaan terhadap masyarakat, bukan hanya kepekaan sosial, tetapi kepekaan bagaimana bisa memberikan nasihat, menghadirkan solusi ya, bahwa Islam ini adalah solusi yang indah untuk kehidupan mereka. Masya Allah. Pernah tidak Ustaz di lapangan, karena ini salah satu job desk dari Yayasan Nasihat dan Taujih ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, meskipun bukan anarkis, meskipun tidak sifatnya yang intoleran, yang memang potensi besar mendapatkan penolakan dari masyarakat. Tapi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, bagaimanapun konsepnya tentu ada pro kontra di lapangan. Yang suka dengan tidak suka. Pernah tidak mendapatkan penolakan dari orang-orang yang kita dakwahi, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Nah, manusia mereka ini memang ada sisi-sisi yang mereka anggap itu adalah privasi bagi mereka. Sehingga kalau kita hendak mengusik sisi-sisi privasi itu, mereka akan tersinggung. Ya, sama halnya ketika mereka melakukan sesuatu, misalkan contoh kecil pacaran. Ya, pacaran ini tentunya mereka menganggap itu sisi privasi mereka. Ya, ada muda-mudi yang belum halal, mereka melakukan itu. Ya, kadang mereka itu menganggap itu adalah suatu yang privasi, saya yang melakukan, saya yang mengerjakan. Ya, untuk apa Anda ikut campur? Nah, disinilah alhamdulillah kita umat Islam itu ya selalu diingatkan bahwa kita ini umat yang satu. Ya, bahkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah menasihati kita umatnya bahwa kita ini adalah satu jasad. Ketika ada jasad yang merasakan sakit, maka yang lain itu tidak akan tenang. Ya, ketika kita sakit kepala, maka anggota jasad kita yang lainnya itu akan ikut merasakan. Ya, tidak bisa tidur, maka ya kita juga tidak akan merasakan anggota tubuh kita yang lainnya ikut istirahat kalau ada sakit yang menimpa kita. Nah, sejatinya saudara-saudara kita yang mereka mungkin lupa atau tidak tahu hukumnya atau terdorong hawa nafsu ketika melakukan perbuatan yang diharamkan agama ini, sejatinya mereka itu sedang sakit. Maka melihat itu kita juga pasti ya merasa tidak enak
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat suatu kemungkaran maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Maka dengan motivasi ini, kalau kita melihat saudara kita melakukan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat kita, terlebih di tengah masyarakat kita tentunya, ya masyarakat yang menganut Pancasila, mereka berketuhanan yang Maha Esa, sangat memegang teguh nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, tidak akan menerima praktek-praktek seperti ini. Tapi tadi karena mereka merasa itu adalah ranah privasi mereka, terkadang kalau kita nasihati itu mereka tersinggung. Maka di sini ketika kita ingin menasihati mereka, sebisa mungkin kita ingin memberikan kepada mereka itu sebuah nuansa bahwa privasi yang mereka anggap itu privasi, itu bukan privasi mereka, tetapi kita merasa bahwa kita juga ikut merasakan itu. Maka kita selalu mulai dengan diskusi-diskusi ringan, menanyakan tentang kabar mereka, dan tidak langsung menegur ini salah, ini tidak dibenarkan, langsung menyampaikan dalil ayat. Yang tentu mungkin di antara mereka ada yang sudah mengetahui hukumnya. Tapi bagaimana membangun komunikasi yang baik, menanyakan kabar sehingga merasakan bahwa dia ini peduli kepada saya. Kalau seorang itu walaupun dia ranah privasi tapi merasakan kepedulian, justru dia akan ikut bahwa ini pribadi saya tetapi kamu peduli terhadap ini, maka mereka akan membuka hati dan akan mau berdialog dengan kita. Tapi coba kalau kita langsung dengan perkataan yang keras, teguran yang mungkin tidak mengenakkan, kita sendiri mungkin kalau ditegur seperti itu kita tidak akan suka. Maka ada kaidah dalam bahasa Arab itu, amilun nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Berinteraksilah dengan orang-orang di sekeliling kalian sebagaimana kalian senang ketika orang lain berinteraksi kepada kalian. Maka kalau kita tidak suka ditegur dengan keras, dengan nasihat yang seakan-akan menyudutkan kita, maka jangan kita melakukan itu kepada orang lain. Tanyakan kabar, bagaimana kabarnya. Kalau misalkan dia ini diduga bukan pasangan suami istri karena mungkin terlihat dari usia mereka yang masih sangat belia, maka kita tanyakan ini suami istri atau bukan. Setelah itu, atau mungkin dengan pertanyaan yang lain, wah ini kayaknya pengantin baru. Biasanya kalau mereka ini bukan suami istri akan menunjukkan gelagat yang mencurigakan, risih, Ustaz. Akhirnya mereka sadar dan mereka sendiri yang akan berpikir. Jangan kemudian kita, wah ini kamu yang lakukan ini haram, kamu ini sudah dosa, kamu ini tidak seperti itu. Tapi kita menyadarkan yang mereka itu sebenarnya tahu. Dan orang itu sebenarnya tidak suka kalau disampaikan kepada mereka, misalkan ini warna merah, mereka sudah tahu bahwa itu warna merah. Kesan menggurui itu pada dasarnya kebanyakan orang tidak senang dengan itu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah dan mau membuka diri untuk menerima kekurangannya. Tetapi kebanyakan orang, sebagian besar itu mereka tidak senang. Mereka sudah tahu hukumnya. Pacaran mereka sudah tahu hukumnya. Tapi dengan cara seperti apa mereka akan malu sendiri terhadap diri sendiri. Oh, saya tahu. Oh, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Islam melarang. Sebagian mereka ini banyak yang sholat tapi menganggap itu adalah hal yang biasa saja di tengah masyarakat, sehingga mereka melakukan itu sehingga mengenyampingkan bahwa itu di dalam agama kita tidak boleh. Maka ini yang kita ingin bangun dari sisi hatinya itu, oh ini salah. Dengan sendirinya mereka akan malu, mereka akan di antara mereka ada yang minta maaf dan di antara mereka alhamdulillah ada yang meninggalkan itu. Masya Allah. Jadi ada teknik dan triknya Ustaz ya, berdakwah di lapangan. Luar biasa. Baik, ini tanpa terasa kita sudah ngobrol panjang nih Ustaz ya. Mungkin di sesi terakhir Ustaz, apa harapan antum yang ingin Ustaz sampaikan ke masyarakat? Entah itu terkait masalah amar ma'ruf nahi munkar yang Ustaz gawangi saat ini di Yayasan Antum, Nasihat dan Taujih, atau hal-hal lain yang mau disampaikan ke masyarakat, terutama pemirsa kita yang sementara menyimak podcast kita di hari ini, Ustaz. Silakan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu. Mungkin pesan ya untuk masyarakat kita, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita begitu merasakan bagaimana Islam ini menjadikan kita manusia yang berakhlak, manusia yang betul-betul menunjukkan sifat manusiawinya. Yang kita tidak bisa bayangkan kalau Islam ini tidak ada, betapa jahatnya manusia.
Kemudian Islam ini datang membentuk karakter kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, manusia yang peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap lingkungannya, terlebih peduli terhadap bangsa dan negaranya. Melihat kondisi masyarakat kita, masing-masing mereka itu ada kecenderungan. Ya, makanya dalam Al-Quran itu bahwa manusia itu amaratun bisu. Dalam jiwa manusia itu ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang jelek. Ya, perbuatan jelek itu bisa berupa tindak kriminal, bisa perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya, dan alhamdulillah tentunya di negara kita ini tidak dibenarkan tindakan-tindakan seperti itu pun dalam agama kita seperti itu. Ya, dan kita hadir memberikan nasihat, memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Ini bentuk dari pengendalian sosial dan bentuk kita berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Ya, karena apa yang kita lihat fenomena di tengah masyarakat kita seperti pergaulan bebas, pacaran, sebenarnya ini adalah benih-benih perilaku dan sikap di mana kalau dibiarkan begitu saja maka kedepannya akan merusak generasi kita. Ya, alhamdulillah Islam hadir di sini untuk memberikan solusi. Ya, kita tidak bisa bayangkan mereka yang sudah terbiasa melakukan pacaran ini, muda-mudi kita, mereka ini terbiasa. Ya, misalkan kalau tidak senang dengan pacarnya atau pasangannya, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari pasangan yang lain. Ada ketidaksenangan, wah ini tidak cocok dengan saya. Ya, saya akan putuskan dia dalam bahasan mereka. Akhirnya mereka mencari yang lain. Tentunya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap seperti ini kalau dibiarkan akan mereka bawa ketika mereka telah berumah tangga nanti, baik laki-laki maupun wanita. Maka tidak heran kalau kita melihat banyak penyimpangan-penyimpangan rumah tangga yang terjadi, ya, perselingkuhan suami istri. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan itu dan nilai-nilai Islam tidak ditanamkan kepada mereka sebelum mereka menikah. Ya, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki kepada istri dan nantinya kepada anak-anaknya ini tidak tertanamkan kepada mereka. Kita khawatir kalau muda-mudi kita dibiarkan dengan lingkungan yang terbuka ini, kemudian yang harusnya mereka bisa produktif di usia muda mereka fokus untuk mengasah diri, mengasah keahlian mereka, potensi mereka untuk bisa menyumbangkan hal-hal positif untuk negara kita, tetapi terpalingkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan merusak generasi muda kita yang nantinya akan menjadi tulang punggung bangsa dan negara kita untuk memajukan bangsa dan negara kita ini. Maka kita ingin menghadirkan ini semua termasuk tadi yang kita titik beratkan, karena ini yang paling banyak yang terjadi di tengah masyarakat kita. Bahkan terkadang sebagian orang tua abai melihat bahwa saya dulu seperti itu juga, akhirnya saya menikah, tapi tidak sadar bahwa nantinya ke depan itu tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita berbeda dengan kita, dan ini sudah semakin terlihat. Semakin hari semakin terlihat bagaimana susahnya kita mengatur mereka. Dengan hadirnya nasihat, kesadaran bahwa memberikan nasihat ini seperti dahulu di zaman Nabi SAW, sahabat ketika mereka keluar ke pasar, ketika mereka keluar mungkin nongkrong ke kebun, ke sawah, ke ladang, mereka selalu hadirkan nasihat. Melihat saudaranya melakukan sesuatu yang tidak pantas, ditegur, dinasehati. Maka Rasulullah SAW itu pernah menceritakan bahwa pertama kali kerusakan menggerogoti Bani Israil itu adalah karena rojulu adalah seorang laki-laki yang duduk dengan saudaranya. Hari pertama mereka ini duduk dengan saudaranya itu melakukan maksiat, karena mereka ini adalah orang-orang yang masih menganut keyakinan dan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentunya nilai-nilai bahwa itu boleh, ini tidak boleh, masih mereka jaga. Hari pertama mereka laki-laki yang diceritakan oleh Nabi SAW menemui saudaranya ini sedang melakukan hal yang diharamkan, tidak dibenarkan. Ketika mereka bertemu duduk, dia menasihati saudaranya, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, apa yang kamu lakukan ini tidak benar, maka tinggalkanlah. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, hari berikutnya dan berikutnya lagi, sudah mulai kepedulian itu berkurang. Sehingga
apa yang dilakukan oleh saudaranya itu, dosa yang dilakukan, maksiat dilakukan, tidak lagi dinasihati oleh saudaranya. Ya, sehingga menjadi perilaku sosial yang telah tertanam di tengah masyarakat. Orang lain yang melihat itu, fulan yang misalkan dia ini juga rajin ibadah tapi ikut juga di situ. Ya, oh ini hal yang dibolehkan, berarti boleh dong. Ya, sama pergeseran itu juga terjadi di tengah masyarakat kita. Dulunya kalau kita menanyakan kepada orang tua kita dulu, kebanyakan mereka itu ya hampir kita katakan mungkin semuanya. Mereka itu menikah hanya dikenalkan oleh orang tuanya atau saudaranya, kemudian akhirnya dijodohkan, langsung dinikahkan. Kalau ada anak gadisnya itu dibawa dibonceng sepeda atau jalan dengan laki-laki, itu mereka sangat malu. Ya, itu menjadi aib besar bagi mereka. Ya, bahkan mereka mungkin tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin agak keras. Ya, tetapi itulah mereka menjaga fitrah mereka, kehormatan diri mereka. Nah, ini yang kemudian perlahan-lahan bergeser. Ya, sekarang seorang tua tidak malu lagi ketika anak gadisnya dibawa keluar oleh pacarnya. Nah, ini yang kita hindari untuk kita jaga, dan nilai-nilai lainnya ini hanya sekedar contoh saja. Bahwa kita perlu menjaga masyarakat kita karena kita ingin menjaga produktivitas mereka untuk memikirkan hal-hal yang positif yang akan memajukan ya tadi bangsa dan negara kita. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Banyak ilmu, banyak juga pelajaran dari pengalaman hidup yang sudah kita dengarkan dari Ustadz kita. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu bersama keluarga, yayasannya juga semakin sukses dan juga diterima oleh masyarakat dakwah-dakwahnya, dan tentunya mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah kita simak dari podcast kita di hari ini bersama narasumber kita Ustadz Imran Bukhari LCMH. Semoga sehat selalu bersama keluarga Ustadz, diberikan usia yang panjang lagi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.